Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali anakku sekalian dalam rangkaian acara MPLS pada hari kedua ini. Saya mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Pasirian dan saya berharap Anda dapat mengembangkan diri Anda menjadi pribadi yang berbeda ketika Anda masuk dan mengembangkan kemampuan Anda dalam hal pengetahuan, keterampilan, terutama dalam masalah sikap. Anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan mengantarkan materi tentang manfaat dan dampak teknologi informasi. Materi ini sangat penting karena apa yang saya sampaikan nanti akan Anda implementasikan dalam model pembelajaran daring yang akan mulai dilaksanakan pada hari Kamis. Baiklah, anak-anakku sekalian, Bapak akan mulai memaparkan tema yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang manfaat dan dampak teknologi informasi. Era saat ini atau bahkan era nanti itu masih digolongkan ke dalam sebuah era baru yang dikenal dengan istilah era digital. Apa itu era digital? Era digital adalah sebuah era atau zaman di mana sebagian besar aktivitas masyarakat atau orang-orang di sekitar kita itu banyak menggunakan peralatan teknologi informatika. Seperti yang saat ini sedang kita alami. Misalkan dalam berbagai macam bidang aktivitas masyarakat kita, terutama dalam bidang perekonomian. Misalkan ada istilah e-commerce atau perdagangan online. Seperti yang Anda tahu ini saya tunjukkan ada perusahaan Lazada atau Shopee atau yang lainnya. Kemudian dalam dunia perbankan itu dikenal dengan istilah e-banking atau internet banking, sehingga semua transaksi perbankan itu menggunakan aplikasi internet. Jadi tidak lagi terjadi tatap muka antara pegawai bank dengan nasabahnya. Kemudian dalam bidang transportasi, jadi kita sudah sangat mengenal ada istilah Gojek atau Grab atau ojek online secara umum. Itu juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis IT. Kemudian yang lainnya adalah dalam dunia pendidikan ada istilah namanya e-learning atau pembelajaran berbasis IT. Kemudian untuk kegiatan perkantoran atau perusahaan itu ada, jadi sekarang tidak perlu lagi ada pertemuan tatap muka atau misalkan sengaja melakukan perundingan walaupun dari jarak yang sangat jauh. Artinya misalkan di Jakarta ingin melakukan pertemuan dengan karyawannya yang ada di Surabaya, maka itu juga bisa menggunakan perangkat IT. Kemudian saat ini gambar ini adalah semacam lifestyle atau gaya hidup yang sekarang semuanya serba ke internetan. Kemudian apa itu teknologi informasi yang biasanya sering disambung dengan komunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi? Dari beberapa kajian pustaka maka dijelaskan di sana bahwa TIK itu adalah kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan data atau informasi antar sarana, antar media, atau antar peralatan. Kemudian
manfaat TI atau teknologi informasi saya kira sudah kita nikmati bersama-sama, entah posisi Anda sebagai siswa ataupun saya sebagai guru, itu begitu sangat menikmati. Yang pertama adalah fungsinya, manfaatnya adalah dalam proses penggalian informasi atau pencarian informasi, atau menggunakan beberapa aplikasi yang paling terkenal namanya adalah Google. Makanya dikenal ada istilah googling atau ada istilah surfing. Kemudian yang kedua adalah bahwa TI atau teknologi informasi itu juga sangat berfungsi atau sangat dominan dalam aplikasi pengolahan data. Kemudian yang berikutnya adalah yang kaitannya dengan menampilkan data hasil pengolahan tadi. Jadi ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel dan seterusnya. Kemudian ada juga fungsi yang lainnya atau manfaat yang lainnya adalah sebagai surat elektronik yang dikenal dengan istilah email atau electronic mail. Ada yang menggunakan Gmail, ada yang menggunakan Yahoo dan atau yang lainnya. Dan saat ini Gmail atau Yahoo Mail itu akan menjadi identitas bagi kita, bukan sekedar sebagai sarana untuk mengirim surat saja. Kemudian yang lainnya adalah dalam bidang interaksi antar manusia atau antar orang atau antar penduduk, antar warga, yaitu dengan istilah aplikasi media sosial. Kemudian yang lainnya ada juga yang dalam bentuk video ini dan seterusnya. Saya kira banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Khusus implementasi TIK dalam bidang pembelajaran, saya kira yang sudah kita rasakan saat ini, bahkan saat ini kita juga sedang menjalankan sebuah pembelajaran yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang dikenal dengan istilah pembelajaran daring. Seperti yang Anda tahu bahwa pembelajaran ini harus dilakukan karena adanya sebuah event atau kejadian yang luar biasa. Yang seperti kita tahu ada istilah pandemi COVID-19 atau Corona. Ini saya kira Anda bisa saksikan di sini beberapa tampilan bagaimana penggunaan TIK dalam bidang pembelajaran atau dalam pembelajaran yang sering kita laksanakan. Misalkan ini guru menerangkan materi, kemudian kolaborasi antar siswa, kemudian pelaksanaan ujian, dan misalkan ini yang saya bilang tadi saat ini sangat marak dilakukan, yaitu sebuah istilah e-conference atau teleconference ini yang saat ini paling sering dilakukan karena adanya kasus yang sedang kita alami saat ini. Mari kita coba saksikan bagaimana manfaat TI atau teknologi informasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang pembelajaran.
Demikian tadi video sekilas tentang manfaat TIK dalam dunia pendidikan. Tetapi penggunaan TIK saat ini itu memang faktanya sangat beragam. Di lapangan atau yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang Anda lakukan seperti semacam usia-usia sekarang seperti Anda ini. Misalkan untuk yang laki-laki yang gemar game online, atau yang perempuan misalkan suka menonton drama Korea, atau hampir di antara kita itu tidak bisa lepas dengan yang namanya media sosial sebagai gaya hidup zaman now istilahnya. Kemudian bahkan penggunaan gadget pun itu sudah dilakukan sejak usia balita. Sehingga bahkan ada istilah lahir langsung pegang HP. Kemudian efeknya adalah terjadinya hidup yang boros. Kenapa? Salah satunya adalah karena kuota atau paketan data itu selalu habis jika kita sering melihat YouTube misalkan. Kemudian terjadi perubahan tingkah laku, terutama pada anak-anak. Jadi kecanduan kepada perangkat TI ini membuat mereka terlalu asik dengan dirinya sendiri dan tidak menghiraukan orang tua, sehingga sulit untuk dinasihati. Kemudian bagaimana dengan interaksi antar sesama saat ini? Ternyata dengan maraknya penggunaan HP, Android atau gadget ini, ada hal yang berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya. Bahwa sekarang ini bahwa antar teman, antar saudara atau kerabat itu benar berkumpul dan berdekatan, tetapi sibuk dengan HP-nya masing-masing atau gadgetnya sendiri-sendiri. Nah, ini beberapa tampilan akibat penggunaan HP yang overdosis, artinya melebihi dari ukuran yang sewajarnya. Apa akibatnya? Yang pertama adalah terjadinya ketergantungan terhadap gadget. Kemudian ada yang susah tidur karena sampai malam sering terus bermain HP. Kemudian kalau pelajar-pelajar ini dengan adanya gadget ini, prestasi belajarnya menurun. Kemudian anak-anak yang suka menonton tayangan-tayangan yang keras, terjadi perilaku-perilaku yang agresif. Kemudian masih usia muda sudah terjadi kepikunan secara digital. Dan yang bahaya bagi kesehatan adalah terjadinya ancaman radiasi dari perangkat yang kita gunakan. Ini adalah beberapa tampilan tentang kejahatan dunia maya atau dikenal dengan istilah cybercrime. Di antaranya apa? Di antaranya adalah penyebaran berita yang hoax atau berita yang kebenarannya itu diragukan atau bahkan tidak benar. Kemudian tentang tindakan lain adalah pencemaran nama baik, terutama ini terjadi pada aplikasi media sosial. Di sana juga sering kita temui terjadinya penghinaan, penistaan, fitnah, dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi maraknya aksi-aksi itu, maka pemerintah mengambil langkah-langkah preventif dengan melakukan atau mengeluarkan Undang-Undang ITE, atau singkatannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini contohnya ini, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Saya kira kalau melihat ini sangat riskan dan sangat berbahaya jika kita lakukan. Ini salah satu contoh ini, orang-orang yang tergiur untuk melakukan hal yang tidak benar, yang menyalahi undang-undang ITE tadi. Ini jangan sekali-sekali ditiru. Nah, demikian Bapak sekalian, jadi apa yang saya sampaikan, yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.